Itulah Akoma, Angkatan Komunis Muda. Itu di masa beliau sebenarnya munculnya kembali Nasakom itu. Sebenarnya beliau ini menurut dugaan saya karena dia bukan orang politik dalam konteks politik politik sosial ya. Dia kan bisnisnya atau otaknya itu otak teknologi tinggi. Ya, karena dia di Jerman itu gajinya sudah 2 miliar kalau nggak salah sebulan. Ketika dia balik jadi Menteri Dalam Negeri gajinya nggak sampai 200 juta. Ya, sebenarnya dia pulang ke Indonesia itu rugi juga banyak kan kalau dari segi materi. Nah, lalu apa yang ingin saya katakan? 2025 merupakan satu isyarat kuat ketika saya bilang, ketika tanggal 15 Agustus 2021 Afghanistan itu memproklamasikan negaranya, sebetulnya Afghanistan ini kan kemudian mengalami percepatan. Kan ketika datangnya perwakilan Akhundzada ke Indonesia itu sebetulnya di saat yang bersamaan dia juga datang kemana-mana, termasuk kedatangan Cina ke sana. Itu kan dalam teori perang, itu sebenarnya Cina juga belum tentu bisa memperlakukan seperti kita. Karena orang-orang di Afghanistan itu belajarnya 40 tahun yang lalu, ketika 7 satuan faksi mujahidin, ya dari yang namanya Abdul Rasul Sayyaf, Yunus Khalis dan kawan-kawan, itu melahirkan Taliban generasi pertama. Taliban generasi pertama dengan Mullah Omar yang mulanya semua dari laskar yang anak buahnya cuma 30 orang, kemudian bisa memimpin Afghanistan di generasi awal, lalu direbut kembali oleh Amerika tahun 2001. Nah 2001 kemudian teman-teman Taliban melakukan sebuah revolusi penanganan pendidikan. Jadi kehebatan pasukan yang ada di Afghanistan itu karena mereka tidak pernah belajar militer dari tentara Amerika dan tidak pernah belajar militer dari tentara Rusia. Mereka banyak belajar bagaimana dulu Rasulullah awalnya mengalami keterkejutan perang Badar. Itu kan bukan perang yang disengaja. Di antara doa Rasulullah adalah, ya Allah, kalau dalam pertempuran ini kami habis, maka tidak akan pernah ada dakwah Islam. Itu doa itu yang kemudian kita tidak cukup kuat menjaga pertolongan Allah, sehingga pada perang Uhud kan kita keteter kan gitu ya. Jadi buat teman-teman supaya jangan salah memandang bahwa saya sebetulnya udah selesai. Ya, Anda tidak usah ragu dengan saya, maka kita ikut pemilu, yuk kita menangkan Pak Anies Baswedan. Nah untuk di bawah kita harus menangkan wali kota, bupati, gubernur yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Ya tapi lagi-lagi memang perbincangan agak panjang Pak Agus. Kalau yang nggak sempat ketemu secara, kalau di teman-teman di Nurmirah kan kadang subuh kalau kelihatan ada saya nggak kabur ya, yang ada malah nungguin gitu ya, walaupun jumlahnya beda Pak. Kalau di Nurmirah nggak kabur, tanya aja sama siapa, sama Pak Yuni ya. Malah kalau ada saya pulang, bertanya itu pulang gitu ya. Memang Nurmirah itu keren. Karena ada ini Ahlul Quran imam kita yang pernah agak terganggu hafalannya gara-gara ada bunyi handphone. Jadi gini Pak Edi, buat kita dan saya juga ingin sama-sama belajar dengan teman-teman. Tapi insya Allah nanti kita akan lakukan pembicaraan pada sebenarnya saya juga nanti lagi lah. Bismillah. Cukup dulu ya. Dan yang kedua, Kartosuwiryo adalah seorang yang sangat dekat dengan Natsir. Sebelum beliau dihukum mati tahun 1962, beliau sempat ngomong, bahkan menuliskan, walaupun ada juga pesan dari Pak Nasir lewat surat yang berlogo pemerintah, itu mungkin antara kesalahan, kelemahan, dan ketidaksiapan membaca isinya. Ya Pak Nasir dan Kartosuwiryo itu adalah ya teman almarhum sesungguhnya, karena Kartosuwiryo itu pernah jadi ketua umum Masyumi Jawa Barat. Dan dia tidak pernah bermusuhan dengan Masyumi. Dan dia pernah menyalahkan Masyumi. Jangan salah paham. Gak ada dia bilang Masyumi itu togut, kafir, gak ada. Karena sesungguhnya Masyumi adalah partai politik Islam yang dibuat oleh dua sayap Garuda Islam. Pembentuk Masyumi itu tanggal 7 November 1945 namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi biar tahu Masyumi itu yang didirikan oleh NU dan Muhammadiyah. Itu kehebatan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu bisa bikin partai yang sekarang mau berantem dulu karena yang satu nungguin ongkos jaga gereja. Iya beda. Jadi makanya saya sekarang sebagai wakil ketua umum Masyumi pusat ya, jadi yang belum kenal, saya ini wakil ketua umum bidang penguatan ideologi dan dakwah. Saya katakan Masyumi bukan partai kecil. Masyumi adalah partai real, ada. Kita tidak lolos bukan karena tidak lolos, karena kita tidak mau mendatangi Gibran. Ya, ketika Fahri Hamzah dengan senyum manis mendatangi Gibran, maka Partai Gelora lolos.
Saya pikir silahkan saja tafsirkan sendiri. Ya, kelemahan partai-partai yang ada kan karena mereka sudah terlanjur terkontaminasi. Makanya ketika rapat di kantor pusat Masyumi, saya kan kenal dengan orang-orang itu sejak 30 tahun lalu gitu, Li. Jadi ketika rapat kan penuh tuh kantor pusat. Saya lihat, ya ini kok orang PDI di sini. Saya nggak ngomong, saya diem aja. Saya senyum-senyum aja. Mereka pada lihat saya, karena saya kan memang orang bukan anak baru. Dan kelemahan saya sudah sampaikan pada Pak Edi bahwa saya tidak punya otoritas atau belum. Betul kata Pak Agus tadi atau siapa. Memang saya harus jadi gubernur Jawa Tengah atau jadi wali kota Solo. Ya tapi kan kalimat itu jadi nggak laku, Bu. Percaya deh. Kalau saya betul-betul mencalonkan, otomatis saya nggak ada temennya lagi. Ada satu situasi psikologis ya. Siapa orang yang tidak kenal dengan MZ? Dai sejuta umat. Ketika beliau bikin partai, 2 kali ikut pemilu dia juga gak lolos. Jadi masyarakat itu masih memiliki satu garis demarkasi. Kalau orang berpolitik itu berarti tukang bohong, suka korupsi. Maaf Ibu, kawin lagi. Terus terang aja nih, saya buka betul ini. Dan itu betul-betul ada di alam bawah sadar. Dan itu dimainkan siapa, saya nggak tahu. Ya. Dan lagi kalau saya amati secara praktik memang begitu. Kalau orang nyalek pasti ujung-ujungnya pengen jadi orang kaya. Kenapa nyalek jadi orang kaya? Kalau saya ingin katakan, kalau nyalek itu otomatis jadi orang yang cukup punya. Ya. Saya punya paman, wakil gubernur Bank Indonesia. Dia pensiun setelah dia menemani Pak Sahril Sabirin. Kalau ada yang pernah ingat dulu, beliau adalah wakil gubernur bagian hukum. Dia sempat ngomong sama saya, Alfian, saya panggilnya Mak Cik. Kalau sini kan Pak Le ya. Mak Cik saya. Cik. Saya ini nggak perlu korupsi aja udah cukup. Saya bilang itu. Itu di tahun 2010-an atau 2005-2010 ya. Itu gajinya saja sudah 238 juta. Saya bukan sedang membanggakan paman saya. Paman saya itu nggak pernah cerita. Saya tahu dari teman-temannya. Dan pejabat-pejabat setingkat wakil gubernur BI itu kalau datang ke Singapura, ke Hawaii, ke Macau, dia setiap datang dari sebuah negara ke negara itu $1.000. Itu SPJ Pak, ongkos halal apa tidak? Orang ongkos jalan kok resmi dari negara. Jadi kalau dia sehari bisa jalan ke 5 negara, $5.000. Hotel bebas, maaf ya, maaf sekali. Perempuan juga bebas. Bukan dia anak surau, anak masjid, dia nggak diambil sama dia. Hanya waktu beliau jadi staf ahli atau salah satu direksi di BNI 46, di setiap tahun 70-an udah biasa tuh pejabat-pejabat itu hidangan khususnya adalah perempuan yang bukan istri. Ya, jadi buat ibu yang berdua, mulialah ibu bersama dengan Pak Surono. Ya. Nah, buat Pak Yudi, musuh-musuh Islam ini sebenarnya sudah menyelesaikan kita lewat jalur politik. Omnibus Law yang berisi, ini omnibusnya gelondongan, dia namanya hukum gelondongan. Menghabisi negeri, dan ini negara komunis Pak. Omnibus Law ini ada sebuah sistem penerapan hukum otoriter yang biasa dalam negara komunis. Nah, kita udah dipretelin lewat undang-undang KDRT, undang-undang perkawinan. Ya, jadi undang-undang perkawinan itu misalnya Mas Yono nih, katanya mau nikah, katanya belum tentu juga. Tapi kalau dia nikah tidak ada izin yang berkekuatan hukum dari istrinya, maka istrinya melaporkan kepada pihak kepolisian, maka dia akan dipenjara 5 tahun penjara. Hukum setan. Kalau berzina nggak apa, kalau nanti ini mau lapor dipenjara 5 tahun suaminya. Salah satu dari ibu laporin aja. Saya kasih tahu kalau mau Pak Surono di penjara, ibu laporan aja. Maaf ibu, saya gojekan, sedih saya. Jadi lebih senang berzina, lebih senang apa? Ya seperti sekarang kan kasus apa tuh yang 300 triliun itu, yang Taspen, PT Taspen itu kan tuh sangat mengerikan. Nah, jadi kembali kepada Pak Yuni, musuh-musuh Islam itu sebenarnya disebabkan karena kita tidak pernah mengajarkan konsep musuh. Dunia pendidikan Islam, dunia pendidikan kita yang Muslim tidak pernah mengajarkan konsep musuh. Keliru. Akibatnya kita tidak punya sensitivitas. Malah kita, jangan suuzon. Dengan orang suuzon. Oke, Qurannya jangan nganggur, dibuka Qurannya.
Surat 3 118 sampai 120. Pak Edi, coba dikasih kepada salah satu peserta mic-nya, cukup baca artinya saja. Ya, kalau ayatnya di sini ada ahlul Quran Mas Ali. Silakan, boleh Pak Yuni, Pak Ari. Udah ketemu? Dibantu. Surat 3 118 sampai 120. Pak, ini boleh Pak Har. Pak, matanya masih bisa membaca dengan jelas? Surat Ali Imran ya? Iya. Yang lain disimak. 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang yang di luar kalanganmu yang seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Satu lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Satu lagi. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Passwordnya adalah bersyukur dan bertakwa ya. Bersabar ya. Itu pegang, nanti minta penjelasan dari Ustaz Ali dan Ustaz yang memang tafakuh ini baik. Nah teman-teman, kita teruskan. Jadi kembali konsep musuh. Itu saja sudah jelas. Orang kafir itu dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam lagi. Dan kita kadang-kadang salah menangkap mulut manis mereka. Lihat surat Al-Baqarah ayat 204. Ya. Yang udah ketemu langsung ambil mic, baca aja artinya. Kalau ayat nanti Ali yang baca, Ali mau udah jago banget dah. Ya. 204. Suratnya surat 2. Silakan Pak Ari. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Oh ya, dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Saudara-saudara, saya Jokowi. Ini dibohongin sama orang-orang yang ngomongnya ya. Jadi terus terang saya ingin katakan bahwa saudara-saudara, kita ini sering tidak cukup mengerti bahwa Quran itu udah kasih tahu. Menilai orang bukan dari cara dia menyampaikannya. Kita harus memahami dasarnya. Misalnya sahabat Nabi ada yang namanya yang kalau berdakwah itu ngomongnya, saya dikasih lupa. Ada sahabat Nabi kalau begini dia tuding-tuding itu patung. Ya, sampai mukanya digebukin bonyok-bonyok. Kenapa kamu begitu wahai fulan? Ya, kalau berdakwah ternyata bukan persoalan Ustaz Alfian kenapa di penjara? Kalau ceramahnya kasar. Lah, Buya Hamka apa kurang sopan? Bu Marfuah, Buya Hamka sopan loh, lemah lembut, di penjara juga, diseksa juga. Persoalannya bukan itunya, filosofi antara hak dan batil. Sesopan apapun sebuah kebenaran yang benarnya adalah benar. Apakah sopan tuh yang namanya Buya Nasir? Buya Nasir coba ikuti pidatonya Pak Nasir, nggak ada ngomong kayak saya yang galak begini, goblok, tolol, nggak ada itu. Itu ternyata bukan di situ persoalannya. Filosofi antara hak dan batil itu yang membuat orang. Kenapa orang begitu mengincar Ustaz Abu Bakar Bashir? Anda dengar omongan Abu Bakar Bashir? Nggak ada omongan yang galak kayak saya.
Kenapa sampai di penjara, sampai disiksa itu karena itu. Jadi kita harus memahami dan itu bisa terjadi dengan dua posisi. Ya Habib Rizik double nih. Orangnya berani, tegas dan benar sebenarnya. Kita menyebutnya jadi kasar karena yang bicaranya orang yang kita anggap boleh kita salah-salahkan. Di Jokowi yang Bu Megawati yang sering mempermalukan Pak Jokowi, sekarang berbuah Jokowi yang ngelawan. Kan dia terlalu sering mempermalukan orang. Nggak boleh dong, pemimpin itu nggak boleh mempermalukan anak buah depan umum. Ya, Mas Yono masih dipermalukan nggak? Nggak ya. Orang pengen nikah lagi kok malu. Itu aja udah punya istri 2. Itu belum deh. Masih teori. Nah yang kedua dari Pak Yuni tadi, penataan Indonesia secara sistematis. Dan Indonesia memang tidak boleh diatur dengan baik. Makanya ketika terjadi upaya untuk merehabilitasi Masyumi tahun 1967, Pak Harto dengan diplomatis mengatakan bahwa tentara tidak setuju, padahal belum dibahas. Nah, Soeharto ini tahun 1967 sampai 1969 dia masih menjadi orang yang terpandu dengan pandangan-pandangan generasi angkatan 66. Ketika tahun 1969 mulai masuk CSIS, maka siapa yang mengikuti pendahuluan pembangunan 5 tahunan, kita dengar ada namanya Pelita, Repelita, dan PJP 1, PJP 2. Masih ingat kan? Nah, tahun 1969 mulai muncul pedoman buku 800 halaman. 800 halaman itu buku yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Di halaman 18 buku itu mengatakan penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Dia dari dulu kelompok Kristen ini, Katolik terutama, mereka kelompok yang memang sangat ini. Dan dia berkolaborasi dengan kelompok PKI. Kalau ingat tahun 98 tadi peledakan bom di Klender, itu yang mengebom itu Agus Jabo. Agus Jabo itu sekarang Partai Prima. Partai Prima itu partai yang sangat dilulukan oleh remaja-remaja zaman sekarang sebagai substitusi dari PSI. Nah sayangnya kan pemahaman tentang geopolitik ini Bu Marfa, ya kita nggak cukup banyak waktu. Dan saya makanya ingin nanti kalau memang kita berani membuat Jawa Tengah ini membuat sejarah, kita akan menjadi bagian dari pembuat sejarah itu. Persoalannya mau nggak, ya hanya gara-gara tersinggung sedikit sama si Alfian aja ngambek keluar grup, ngacir, ya kan itu terus terang berjuang pengambekan nah, ke laut aja, ya dimanapun saya bukan orang kafir kok, saya masih Muslim, saya juga masih bisa dikasih tahu. Ketika Bu Marfa bilang Ustadz jangan udah saya jalan terus. Bu Marfa saya anggap sahabat saya, ya. Nah oke. Yang ketiga, yang tadi soal saya tidak merasa perlu ya. Saya ingin katakan buat teman-teman, kalau izin Allah nanti daurah politik kita efektif, minimal saya nanti komitmen. Kalau memang nanti terjadi proses seleksi yang serius, di titik tertentu, kita janji cari tempat, katakanlah kita daurah, sebutlah saya pengen kan 35. Kita ketemulah katakanlah cuma 15 kali Pak Edi. Ternyata ada seluruh alumni kita ketemu 500 orang. Tapi kita seleksi ulang ternyata cukup ada 45